Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra. Cerita ini terjadi ketika saya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman saya di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sudah lama sekali saya tidak pulang dan mendengar kabar dari teman-teman lama kalau desa tempat saya tumbuh mulai banyak kejadian ganjil. Saya memutuskan untuk kembali. Begitu saya tiba di desa, suasananya terasa sangat berbeda. Rumah-rumah tampak lebih gelap dan tak terawat, jalanan sepi, dan warga-warga seperti enggan berbicara. Mereka tampak tertekan, seakan ada sesuatu yang menakutkan yang mengintai di setiap sudut desa. Bahkan orang tua saya menyarankan untuk tidak terlalu ikut campur urusan desa. Namun malam pertama saya di kampung itu, saya menyaksikan sesuatu yang tak bisa saya lupakan. Seorang pemuda ditemukan tergeletak tak bernyawa di pinggir hutan, wajahnya penuh luka, tapi yang paling aneh adalah tidak ada darah sedikit pun di tubuhnya. Orang-orang di desa mulai berbisik, itu adalah peringatan dari Pak Bowo, dukun sakti yang menguasai desa. Mereka bilang pemuda itu berani menantang kekuasaan Pak Bowo, dan akibatnya nyawanya melayang. Saya tahu, ada sesuatu yang harus dilakukan, tapi kepada siapa saya bisa meminta bantuan? Beberapa orang menyebutkan ada seorang kiai tua yang tinggal di ujung desa, yang kabarnya tidak pernah takut atau tunduk pada kekuasaan Pak Bowo. Dulu, kiai tua ini hanya dikenal sebagai pengajar, ngaji biasa, tapi ada kabar bahwa beliau menyimpan ilmu langit yang luar biasa. Dan malam itu saya memutuskan untuk mengunjungi beliau. Malam itu, setelah keputusan yang sudah saya ambil, saya bergegas menuju rumah kiai tua yang terletak di ujung desa. Jalanan semakin gelap, hanya diterangi cahaya remang-remang dari lampu minyak yang tampak di beberapa rumah. Suara angin yang bertiup melalui pepohonan semakin terasa mencekam, seolah ada yang mengawasi setiap langkah saya. Rumah kiai tua terletak cukup jauh dari pemukiman penduduk, dikelilingi oleh semak-semak lebat dan pohon-pohon besar. Meski sederhana, rumah itu terasa berbeda, seperti ada aura kuat yang mengelilinginya. Ketika saya mengetuk pintu, terdengar suara lembut dari dalam. "Masuklah, anak muda. Aku sudah menunggu kedatanganmu." Suara itu terdengar tenang, namun dalam. Sekejap saya merasakan sesuatu yang sangat mistis. Pintu kayu terbuka, dan saya melangkah masuk ke dalam. Di dalam ruangan yang hanya diterangi oleh satu lampu minyak, kiai tua duduk bersila di atas tikar. Wajahnya tampak sangat tua, namun ada ketenangan yang memancar dari matanya yang tajam. Meski tubuhnya rentan, ada kekuatan yang tak bisa disangkal dari aura yang dimilikinya. "Katakan, anak muda, apa yang membuatmu datang jauh-jauh ke tempatku?" Suara kiai tua terdengar penuh wibawa. Saya mulai menceritakan semua yang saya alami, tentang Pak Bowo, dukun penguasa desa yang sangat ditakuti, tentang pemuda yang meninggal dengan cara yang tak wajar, dan tentang rasa takut yang mulai menguasai desa. Saya bisa merasakan bahwa kiai tua mendengarkan dengan seksama. Matanya fokus pada setiap kata yang saya ucapkan. Setelah beberapa lama, kiai tua akhirnya membuka mulutnya. Pak Bowo memang seorang dukun sakti, tapi dia bukanlah penguasa yang tak bisa dilawan. Ada yang lebih kuat dari ilmu hitam yang dia pelajari. Namun, untuk melawan kekuatan seperti itu, kamu harus siap menanggung konsekuensinya. Saya merasa bingung. Apa maksud kiai? Apa yang harus saya lakukan? Kiai tua tersenyum kecil, lalu mengangkat tangannya seolah memberi isyarat agar saya mendekat. "Ilmu langit yang aku miliki tidak bisa digunakan sembarangan. Kamu harus memahaminya dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Kalau kamu benar-benar ingin menolong desa ini, maka jalani jalan yang sudah aku siapkan. Tapi ingat, tak ada yang bisa menang tanpa pengorbanan." Kalimat-kalimatnya begitu penuh arti, dan saya merasa ada sesuatu yang besar sedang menanti saya. Saya tahu perjalanan ini tak akan mudah, tapi saya sudah tidak punya pilihan lain. Saya harus melawan Pak Bowo, demi desa ini, dan demi orang-orang yang saya cintai. Setelah malam pertemuan itu, Kiai memberikan saya selembar kertas berisi doa-doa dan petunjuk untuk membersihkan diri secara lahir batin.
Beliau menyuruh saya untuk berpuasa selama 3 hari dan tidak berinteraksi dengan siapapun selama proses itu berlangsung. Bersihkan hatimu dulu baru kau bisa melihat siapa musuh sebenarnya, kata beliau. Saya mengikuti semua petunjuk Kiai. Di rumah, saya mengurung diri. Hari pertama terasa berat, tapi hari kedua, saya mulai merasa ada yang ganjil. Malamnya, saya bermimpi bertemu dengan seorang anak kecil yang menangis di bawah pohon beringin besar. Ia menunjuk ke arah bukit di belakang desa, lalu menghilang begitu saja. Hari ketiga, saya ceritakan mimpi itu pada Kiai. Wajahnya langsung berubah serius. Anak kecil itu bukan sembarangan. Mungkin dia adalah salah satu tumbal, ucap Kiai dengan suara pelan. Saya terkejut, tumbal. Maksud Kiai Pak Bowo? Ya, ilmu hitam tingkat tinggi seperti yang dimiliki Pak Bowo tidak mungkin bisa bertahan lama tanpa tumbal. Dan biasanya, yang dikorbankan adalah anak-anak yang tidak berdosa. Perut saya mual mendengarnya. Tak heran suasana desa seperti mati. Terlalu banyak hal yang disembunyikan. Kiai lalu mengajak saya pergi ke tempat yang disebut dalam mimpi, bukit belakang desa. Kami mendaki pelan-pelan, dan di tengah rimbunnya pohon, Kiai berhenti di depan sebuah batu besar yang tertutup lumut. Inilah tempat perjanjian pertama Pak Bowo dengan jin penolongnya, ucap Kiai sambil memejamkan mata. Saya melihat di sekitar batu itu ada bekas dupa, tanah yang tampak baru digali, dan beberapa tulang kecil yang sudah mengering. Saya benar-benar gemetar. Ini baru permukaannya. Kandra, lanjut Kiai. Semakin dalam kita menyelidiki, semakin gelap rahasia yang akan kita temukan. Dan saat itu, angin mendadak berhenti berembus. Suasana jadi sangat hening. Dan entah dari mana, terdengar suara perempuan menangis di balik pepohonan. Suara tangisan itu semakin jelas, lirih, seperti berasal dari seorang perempuan muda yang sedang berduka. Saya menoleh ke arah suara, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya pepohonan lebat yang bergoyang pelan tertiup angin. Kiai memejamkan mata, bibirnya bergetar pelan membaca doa. Jangan dilihat, jangan dijawab, kata beliau tiba-tiba. Saya menurut. Saya menunduk, mencoba menahan rasa penasaran yang nyaris memuncak. Tapi tangisan itu berubah menjadi suara tawa cekikikan yang mengerikan. Suara perempuan, tapi nadanya tajam seperti logam digores. Lalu tiba-tiba, angin berhenti. Langit seperti meredup. Udara di sekitar kami menjadi sangat dingin, dan saya merasakan bulu kuduk saya berdiri. Dia sudah tahu kita datang ke sini, ucap Kiai sambil menatap batu besar tadi. Pak Bowo tidak bekerja sendiri. Ada makhluk yang sangat kuat yang menemaninya. Saya menelan ludah. Apa itu jin? Bukan. Sembarang jin. Ini adalah kodam dari ilmu sesat yang berasal dari jalur kiri, yang harus diberi tumbal jiwa manusia secara rutin agar tetap patuh, jelas Kiai. Kami segera meninggalkan bukit itu, tapi sepanjang jalan saya merasa seperti diawasi. Bayangan-bayangan melintas di ujung mata saya, tapi ketika saya menoleh, tak ada apa-apa. Bahkan burung pun tak ada yang berkicau, sunyi yang sangat menekan. Sesampainya di rumah Kiai, beliau langsung menyuruh saya mandi dan berdoa di musala kecil miliknya. Kita akan mulai dari malam ini. Aku akan buka mata batinmu, tapi kamu harus siap dengan semua yang akan kamu lihat, karena setelah itu tidak ada jalan kembali. Saya mengangguk. Saya siap, Kiai. Kiai kemudian menyiapkan ruangan dengan minyak wangi, kemenyan, dan kain putih yang dibentangkan ke 4 arah. Saya duduk bersila di tengah ruangan, dan Kiai mulai membaca doa dengan suara lirih tapi tegas. Lama-kelamaan tubuh saya mulai berat, mata terasa panas, dan jantung berdegup kencang. Tiba-tiba semuanya gelap, dan dalam kegelapan itu, saya melihat sesuatu. Seseorang berdiri di atas bukit, siluet hitam dengan sorban merah, dan di belakangnya, ada bayangan besar mengerikan bermata merah menyala. Saya sadar, itu Pak Bowo, dan yang berdiri di belakangnya, bukan manusia. Saya terbangun dengan napas terengah-engah.
Dada saya sesak, keringat membasahi tubuh dan suara doa Kiai masih menggema di telinga saya. Kiai menghampiri saya dengan wajah serius. "Kau sudah melihatnya," kata beliau pelan. "Itulah bentuk asli kekuatan yang melindungi Pak Bowo. Bukan hanya jin biasa, tapi makhluk dari golongan ifrit." Saya masih gemetar. Kenapa saya bisa melihat semua itu? Karena kau sudah membuka jalur penglihatan batin. Mulai sekarang dunia yang tak kasat mata akan sering menunjukkan dirinya padamu. Tapi jangan takut, itu bagian dari perjuanganmu. Keesokan harinya, desa makin terasa mencekam. Seorang ibu ditemukan pingsan di sawah, tubuhnya membiru seperti tersambar petir. Warga mulai berbisik. Itu karena dia menolak tawaran Pak Bowo, kata mereka. Ternyata Pak Bowo mulai meminta upeti dari warga. Siapa yang menolak bakal celaka. Saya pun mulai jadi sorotan. Beberapa warga memperingatkan saya untuk tidak terlalu dekat dengan kiai tua. "Kamu masih muda, jangan ikut campur urusan orang sakti. Nanti kamu celaka." Begitu kata salah satu tetua desa. Tapi malamnya, saya bermimpi aneh lagi. Dalam mimpi itu, saya melihat seorang perempuan berjubah putih datang dari kejauhan. Wajahnya tidak terlihat, tapi suaranya lembut. "Jangan takut, ilmu langit akan menjagamu. Tapi kau harus kuat." Lalu ia memberikan saya sebuah cincin berwarna hitam. Ketika saya tanya siapa dia, perempuan itu menjawab, "Aku adalah bagian dari dirimu yang pernah terluka." Setelah itu, saya terbangun. Cincin itu, anehnya, benar-benar ada di tangan saya saat terbangun. Saya segera menemui Kiai dan menunjukkan benda itu. Beliau terdiam lama sebelum berkata, "Cincin ini bukan dari dunia ini, tapi dia akan menjadi pelindungmu. Perempuan itu bukan jin, dia roh penjaga yang telah tertaut padamu." Kiai menatap saya lama. "Chandra, waktumu tidak banyak. Pak Bowo sudah mulai tahu siapa kamu, dan dia tidak akan tinggal diam." Malamnya seseorang mengetuk pintu rumah Kiai. Seorang lelaki gemetaran datang membawa kabar buruk. Ada warga yang kerasukan dan menyebut-nyebut nama Kiai dan juga nama saya. Lelaki itu bernama Pak Man, seorang tetangga dekat Kiai. Ia datang dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar, dan suara terbata-bata. "Istri saya, Kiai. Sejak maghrib tadi, tubuhnya berubah. Matanya melotot. Suaranya bukan lagi suara dia. Dia sebut-sebut nama Kiai dan Chandra." Saya terkejut. Kiai segera mengambil surban putih dan air dalam botol kecil. "Ayo kita ke sana sekarang juga," ucapnya tegas. Sesampainya di rumah Pak Man, saya langsung merinding. Udara di sana terasa panas dan menekan, meskipun malam sedang hujan gerimis. Di dalam rumah, seorang perempuan paruh baya duduk bersila. Tubuhnya kaku dan matanya menatap kosong ke arah pintu. Saat melihat saya, perempuan itu tiba-tiba tertawa melengking. "Hahaha, Chandra, sudah waktunya kamu ikut. Kiai tua itu tidak akan bisa menolongmu." Suaranya berat, seperti suara laki-laki, padahal itu keluar dari tubuh perempuan. Lalu dia mulai menyebut-nyebut nama-nama warga yang selama ini diam. Nama-nama yang ternyata selama ini menjadi bagian dari kelompok Pak Bowo. Saya melirik ke Kiai. Beliau tetap tenang, membaca doa dalam hati. Tiba-tiba tubuh perempuan itu bergetar keras, lalu menangis kencang. Aku bukan aku. Aku dikirim oleh Pak Bo untuk memperingatkan." Teriakan terakhirnya membuat seluruh jendela rumah bergetar. Lalu tubuhnya roboh, pingsan. Kiai memandangi saya. "Dia hanya perantara. Pak Bowo sedang memeriksa kekuatan kita." Dia mulai khawatir. Dan itu berarti kita mulai mengganggu kenyamanan makhluk-makhluk yang selama ini melindunginya. Saya tak bisa tidur malam itu. Di dalam hati saya ada ketakutan yang tak bisa saya jelaskan, tapi juga ada semacam dorongan. Semakin saya tahu kebenaran, semakin kuat tekad saya untuk melawan. Menjelang subuh, seekor ular besar ditemukan mati di depan rumah Kiai. Kepalanya remuk, seolah dipukul benda berat. Di lehernya tergantung kertas. Bertuliskan, "Berhenti atau kami datang kejar keluargamu."
Saya tahu ini belum selesai, tapi yang pasti, ini bukan lagi sekadar urusan antara dua orang. Ini akan jadi perang antara kegelapan dan cahaya. Pagi itu, suasana desa berubah jadi tegang. Kabar tentang perempuan kerasukan, ular mati di depan rumah Kiai, dan ancaman yang menggantung mulai menyebar. Beberapa warga memilih bungkam, tapi ada juga yang mulai diam-diam mendatangi rumah Kiai, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kiai, kami takut, kata seorang bapak tua. Tapi kami juga sudah muak. Dulu anak saya pernah sakit keras. Pak Bowo bilang kalau saya ingin anak saya sembuh, saya harus kasih sesuatu. Saya kasih ayam hitam, uang, bahkan darah saya sendiri. Saya kaget, tapi Kiai hanya menunduk pelan. Itu bukan pengobatan, itu ikatan perjanjian. Sore harinya, saya dan Kiai pergi ke masjid tua di tepi hutan. Di sana ada seorang santri sepuh yang dulu pernah mondok di tempat Kiai. Namanya Ustadz Sabar, orangnya pendiam, tapi dikenal cerdas. Kami menceritakan semua kejadian, tapi jawaban beliau membuat saya semakin merinding. Pak Bowo dulunya santri. Juga, tapi dia membelot. Dulu dia teman seperguruan Kiai, tapi dia haus kekuasaan. Ketika Kiai menolak ajakan belajar ilmu hitam, Pak Bowo pergi, dan sejak itu, desa ini mulai berubah. Saya menatap Kiai dengan bingung. Kenapa Kiai enggak pernah cerita? Kiai menjawab dengan tenang, karena selama ini saya masih berharap dia kembali. Tapi sekarang saya tahu, dia sudah jauh, terlalu jauh. Malam itu kami kembali ke rumah. Tapi sesuatu yang tak kami duga terjadi. Pak Man, tetangga yang istrinya kerasukan kemarin, mendadak datang membawa beberapa orang. Wajah mereka marah, mereka menuduh Kiai lah penyebab semua kekacauan ini. Semenjak Chandra datang dan sering ke sini, makin banyak orang kerasukan, rumah kami diteror, jangan-jangan kalian yang sengaja ganggu desa ini. Saya melangkah maju. Pak, justru kami yang lagi coba hentikan semua ini, tapi mereka tak mau dengar. Bahkan salah satu dari mereka sempat mencoba melempar batu ke arah musala kecil milik Kiai. Untung dicegah. Saya sadar, inilah yang dimaksud Kiai dengan pro kontra. Ketika kebenaran mulai menyala, kegelapan tidak hanya menyerang dari luar, tapi juga dari dalam, lewat hati yang sudah lama dikuasai rasa takut dan kebencian. Malam itu Kiai hanya berpesan satu hal. Chandra, kita hampir sampai di ujung, tapi untuk melawan Pak Bowo, kamu harus tahu satu hal penting tentang dirimu. Harus sendiri. Saya menatap beliau bingung. Maksud Kiai, besok malam kamu akan tahu siapa dirimu dan kenapa kamu dipilih melihat semua ini. Malam itu, suasana terasa berbeda. Langit begitu gelap, tak ada bintang, dan angin bertiup seperti membawa bisikan. Kiai meminta saya duduk bersila di depan musala kecil miliknya, ditemani cahaya, lampu minyak dan harum menyan yang lembut. Chandra, ucap Kiai lirih. Sudah waktunya kau tahu, kenapa semua ini tertuju padamu. Saya menatap beliau, menanti dengan jantung berdegup. Almarhum ayahmu bukan orang biasa, lanjut Kiai. Dia dulu adalah muridku yang paling cerdas. Dialah yang dulu berdiri di hadapanku ketika Pak Bowo membelot. Dan dia jugalah yang menghentikan Pak Bowo saat mencoba melakukan ritual pengorbanan manusia pertama di desa ini. Saya menahan napas. Ayahku? Kiai mengangguk. Tapi dia membayar mahal. Setelah berhasil menggagalkan ritual itu, dia tewas dalam keadaan misterius. Mayatnya tak pernah ditemukan. Dan sejak saat itu, Pak Bowo menghilang. Tapi sebelum wafat ayahmu meninggalkan satu warisan. Ilmu yang belum sempat ia gunakan sepenuhnya. Kiai lalu mengambil sebuah kitab tua dari lemari kayu. Sampulnya kusam berdebu dengan tulisan Arab dan Jawa kuno. Kitab ini hanya bisa dibaca oleh keturunan langsung beliau. Dan kau, Chandra, adalah penerusnya. Saya membuka kitab itu perlahan. Entah kenapa, tulisan yang awalnya tampak samar,
mulai menjadi jelas. Saya bisa membacanya, kata demi kata, ayat demi ayat, seolah saya pernah mengenalnya. Ini seperti sudah ada dalam ingatan saya, Kiai. Itulah tanda bahwa kamu memang dipilih. Tiba-tiba, langit menggelegar, suara petir menyambar bukit di belakang desa. Lalu terdengar lolongan panjang dari arah hutan. Kiai berdiri perlahan. Pak Bowo tahu kamu sudah mulai membuka warisan itu. Dia tidak akan menunggu lama lagi. Malam lusa, dia akan mengadakan ritual pamungkas. Jika tak dihentikan, seluruh desa akan jatuh ke dalam kekuasaan kegelapan sepenuhnya. Saya menatap langit yang kini kemerahan. Kalau begitu, saya akan lawan dia. Untuk ayah saya, untuk desa ini, dan untuk cahaya yang tersisa. Kiai, memegang bahu saya erat. Kamu tidak sendiri, tapi kamu harus siap. Dalam pertarungan nanti, bukan hanya tenaga yang diuji, tapi keimanan dan hatimu juga. Dan malam itu, saya resmi memulai tirakat. 3 hari tanpa tidur, tanpa berbicara, hanya membaca ayat-ayat dalam kitab warisan. Untuk mempersiapkan diri menghadapi dukun paling kejam yang pernah lahir di desa kami. 3 hari sudah saya jalani tirakat seperti yang diminta Kiai. Tubuh saya lelah, tapi batin saya justru terasa semakin kuat. Setiap ayat dari kitab warisan ayah seolah menjadi cahaya yang menerangi lorong-lorong gelap dalam hati. Malam itu, kami dapat kabar bahwa Pak Bowo akan melakukan ritual pamungkasnya di petilasan tua di ujung hutan. Tempat itu dulu diyakini sebagai tempat pesugihan, tapi sejak puluhan tahun lalu dilarang keras untuk didekati. Kini, Pak Bowo akan membukanya kembali dengan tumbal 7 orang warga. Kami tidak bisa menunggu. Saya, Kiai, dan beberapa warga yang sudah sadar, termasuk Pak Man, berangkat diam-diam sebelum tengah malam. Sampai di sana, kami mendapati lingkaran api, asap hitam mengepul, dan suara gamelan mistis yang tak terlihat sumbernya. Di tengah lingkaran itu, berdiri Pak Bowo. Saya nyaris tak mengenal wajahnya. Matanya merah membara, tubuhnya dipenuhi raja hitam dan di sekelilingnya ada 7 orang warga yang tak sadarkan diri. Ternyata anak itu datang juga, ucapnya sambil tertawa dingin. Mirip sekali dengan ayahmu sebelum aku kirim ke alam lain. Saya maju selangkah. Berhenti sekarang, Pak Bowo. Ini sudah keterlaluan. Terlambat, teriaknya. Malam ini aku akan jadi penguasa sejati. Tak akan ada kiai, tak akan ada Tuhan. Hanya aku dan kekuatanku. Dia mulai melantunkan mantra, tanah bergetar, langit mendung, angin kencang berputar mengelilingi kami. Kiai berdiri di sampingku. Dengan suara tenang, beliau mulai membaca doa yang membuat udara tiba-tiba hangat. Suara Pak Bowo mendadak goyah. Saya lalu membuka kitab dan membaca satu ayat yang sejak awal terasa paling berat. Tiba-tiba tubuh saya terasa ringan, dan dalam sekejap seolah saya dibawa ke suatu tempat. Di sana saya melihat ayah saya berdiri, tersenyum. Terima kasih, Kanak. Lanjutkan perjuangan ini. Gunakan ilmu ini untuk menolong, bukan membalas dendam. Saya tersadar kembali. Tubuh saya menyala dengan cahaya lembut. Pak Bowo tampak kaget. Apa yang kau lakukan, itu bukan ilmu manusia. Saya melangkah ke arah lingkaran api. Setiap langkah saya, api padam. Langit yang gelap mulai terbuka. Kilatan cahaya turun dari langit, menyambar lingkaran ritual. 7 warga yang dijadikan tumbal terlempar keluar, selamat. Pak Bowo berteriak keras. Tubuhnya terbakar dari dalam. Tapi, anehnya tak ada api di sekitarnya. Ia meraung lalu ambruk dan tak bergerak lagi. Kiai menatap saya dengan haru. Kamu sudah lulus ujian terberatmu. Tapi perjuangan belum selesai. Esok kita harus pulihkan desa dari dalam. Dan malam itu, hujan turun. Tidak deras tapi cukup untuk membersihkan jejak-jejak kegelapan dari tanah yang selama ini dikuasai ketakutan.
Pagi itu matahari terbit dengan cahaya yang berbeda. Langit cerah, burung-burung kembali terdengar, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, desa kami terasa damai. Pak Bowo dinyatakan meninggal dunia. Anehnya, jasadnya menghilang sebelum dimakamkan. Kiai bilang, orang seperti dia tidak akan kembali sebagai manusia, karena jiwanya telah dijual terlalu dalam ke kegelapan. 7 warga yang menjadi korban tumbal perlahan pulih. Mereka tidak ingat banyak, hanya rasa gelap dan ketakutan yang sempat membekap jiwa mereka. Namun yang lebih mengejutkan adalah sikap warga lain. Mereka mulai terbuka, saling bercerita. Dan yang selama ini takut, akhirnya berani menyuarakan apa yang mereka rasakan selama ini. Saya memutuskan untuk tinggal di desa lebih lama. Bersama Kiai, kami membentuk kelompok kecil yang mengajarkan ngaji, kebersamaan, dan penyembuhan spiritual, tidak dengan kekuatan atau kehebatan, tapi dengan kebijaksanaan dan ketulusan. Kiai tetap menjadi sosok utama yang dihormati, tapi beliau selalu bilang, semua ilmu dari langit hanya untuk menyinari bumi. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari tanah tempat kita berpijak. Dan saya akhirnya mengerti. Perjalanan ini bukan tentang membalas dendam, bukan tentang menunjukkan siapa yang lebih sakti, tapi tentang melindungi yang benar dan meneruskan cahaya yang dulu hampir padam. Beberapa bulan kemudian, saya kembali ke makam ayah. Saya duduk di sana lama, membawa kitab warisan yang kini saya jaga sepenuh hati. Ayah, bisikku, semoga kau tenang. Ilmu yang kau wariskan akan aku jaga, bukan untuk berperang, tapi untuk menjaga agar kegelapan tak lagi menelan siapapun seperti dulu. Dan angin pagi yang sejuk seolah menjawab dengan lembut, tamat.